waktu tanggal 1 Agustus kan perjanjian saya ngosongin rumah. Tanggal 26 itu saya harus mengosongkan rumah. Kalau nggak dikosongin, kalian akan kami penjarakan. Yang ngomong itu siapa? Ibu Sitangga Rosdiana Sitangga. Kami tegur dia, jangan gitu dong. Maksud saya tuh rumah tuh mau diusahain buat ngelunasin dia pinjam ke bank dengan pinjaman waktu itu 150, kata dia ngapain ribet-ribet ke bank, katanya pinjam, udah saya tinggal bayarin 20, katanya rumah milik kami. Nggak bisa lah. Like, comment, share, and subscribe. Terima kasih semuanya. Kata SPKT-nya, kami mau menerima. Setelah ketua umum datang, argumen, kami mau menerima, tapi piket resminya nggak ada yang kesini pada naik ke atas. Saya berpikir loh, oh SPKT jadi mau nerima, tapi resminya nggak ada, ya sudah biarin aja lah. Tidak terlalu penting laporan itu sebenarnya. Karena apa? Karena saya dengan ketua umum daripada organisasi yang kemarin datang sudah komunikasi, sampai sekarang juga masih komunikasi. Ya, jadi tidak ada kami hendak melaporkan organisasi yang datang kemarin. Kami hanya ingin menyampaikan kepada kepolisian, ada diduga orang tertentu yang akhirnya mereka setelah aku terangkan seperti ini persoalannya terkait dengan Pak Unang, akhirnya mereka pada sadar dan salam-salaman dan martarombo. Martarombo itu jadi ketawa-ketawa, jadi nyaman. Tetapi ya sampai sekarang kami belum tahu siapa otak intelektual di belakang yang kemarin datang itu. Saya kira itu aja dulu mau aku sampaikan ya. Tidak ditolak laporan kita, tapi break sebentar ya. Dan hari ini masih bisa buat laporan, tapi nggak perlu kita ke sana lagi. Ada lagi beritanya. Berarti untuk kelanjutan kejadian ini tidak akan ada pengerahan massa ke Polres ya Pak ya, ataupun seperti demo lah, karena kan dari video-video yang beredar juga masa Treskrim itu Kompol Triguana melakukan tindakan semena-mena Pak kepada anggota Bapak beserta jajaran yang datang kemarin malam itu Pak. Begini, kami nggak pernah ada pengerahan massa. Yang ada itu spontan, ya spontan. Nggak ada pengerahan massa seperti yang kami dapatkan dari orang lain. Ada, ya ada kami simpan chattingan dari salah satu organisasi besok supaya ngumpul semua. Lalu ada yang dibicarakan, lalu tiba-tiba datang kemari. Kita nggak ada begitu. Kita yang ada advokat berangkat melaksanakan tugasnya, tapi karena advokat itu tidak mendapatkan apa yang diharapkan untuk buat pengaduan, lalu saya tiba-tiba datang, lalu berdatangan satu. Dan kita selalu mengatakan jangan lewat dari 100 orang, nggak boleh datang. Karena kalau sampai datang ngumpul lebih dari 100 orang kan harus buat izin. Jadi spontan, dan tadi malam belum ada 100 orang. Pertanda kita tetap tertib dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah sikap di mana kita ada di kepolisian Polres Metro Bekasi Kota. Nggak ada pengerahan massa. Langkah konkret selanjutnya menghadapi persoalan yang terjadi beberapa hari ini apa ini, Pak? Bapak ini yang harus bicara. Karena ini terkait dengan Bapak ini. Silakan Pak bicara. Ceritain aja gimana? Saya udah mengosongkan rumah, udah sertifikat dipegang dia, tapi udah semuanya diserahin, tapi selalu didatangin terus gitu. Apalagi disalahin terus, katanya kenapa kunci diserahin sama ketua. Saya bilang harusnya konfirmasi tante sama dia, saya mah udah nggak, sertifikat udah dipegang dia, rumah udah dikosongin, saya mau apa lagi, udah nggak punya apa-apa lagi. Saya bilang, saya begitu. Ini kuncinya kan? Ini kuncinya kan? Oh, iya. Yang Bapak kasih kemarin dengan iya. senang hati kan? Iya, saya serahin ke Bapak. Saya bilang sama pengacara. Kenapa saya masih didatangin terus? Sebelang saya udah semua dipenjarakan. Udah diserahin. Waktu tanggal 1 Agustus kan perjanjian saya ngosongin rumah. Tanggal 26 itu saya harus mengosongkan rumah. Kalau nggak dikosongin, kalian akan kami penjarakan. Yang ngomong itu siapa? Ibu Sitangga Rosdiana Sitangga. Kami tegur dia, jangan gitu dong. Maksud saya tuh rumah tuh mau diusahain buat ngelunasin dia pinjam ke bank dengan pinjaman waktu itu 150, kata dia ngapain ribet-ribet ke bank, katanya pinjam, udah saya tinggal bayarin 20, katanya rumah milik kami. Nggak bisa lah. Masa langsung di luar sepengetahuan kami, nggak tertib klien kita ini. Ya kami nggak terima, kami tegur. Pas kami tegur ngadu ke salah satu ormas, ceritanya sesat. Betul nggak Pak? Bapak ini kan udah patuh, udah membuat kesepakatan. Ya biarlah dijual rumah itu. Bapak ini yang harus menjual. Kalau ada pembeli, Pak Unang ada pembeli ini, kira-kira cocok nggak harganya, kan gitu kesepakatan. Ini enggak, mau ngasih uang 20 juta, udah
keluarkan aja dari situ katanya. Gimana? Ya kami keberatan dong. Kesepakatan terakhir Bapak harus membayar berapa terkait utang piutang itu? 127.500.000. 127.500.000 itu kesepakatan. Iya, ada di suratnya. Dan Tadi itu dia meminta 300 lebih. coba kan apa ketua ini minta didiskon. Iya. Jadi jatuhnya itu 127.500.000. Dan pihak yang mengutangkan Bapak itu bersedia gitu. Bersedia dengan sepakat ada tanda tangannya. tegur, kami nasihati. Ada tangan, ada saksinya, ada. Tadinya mau minta 300 ya? 300-an, Pak. 300-an tadinya. Banyak banget kok 300. Dari modal hanya 50 juta, mau minta 300 juta. Ya saya tegur dong, nggak boleh. Gimana kesepakatan berdua lah. Ayo, kami ini hanya mempertemukan gitu. Jadi Bapak ini udah patuh. Dan udah kehilangan rumah. Kok masa malah dipenjarakan lagi sama dia? Gimana itu? Tapi kan pertanyaan lagi ke Bapak selaku Ketua Umum. Ketua Umum. Ini kan dia kesepakatan dia membayar 5 juta per bulan. Iya. Artinya kan dia one prestasi Iya. dengan perjanjian dia itu. Iya. Dia harus mengeluarkan 5 juta per bulan. Artinya dia berutang dari tahun 2020. Dan sudah hampir 2 tahun. Kesalahannya kan sama dia Pak sebenarnya Iya. kalau kita mau ngurunut lagi. Gimana? Kesalahannya sama beliau ini. Iya. Tapi kesalahan itu sudah jadi saling salah ini ceritanya ini. Beliau salah dalam arti wan prestasi, Iya. tidak memenuhi unsur perjanjian, ya hukum ingkar janji. Yang di sono mendesak terus, ya apa mau dibuat? Kami dari kantor hukum LKBH PKN, saya ketua umumnya, ayo panggil dua-duanya, ayo berunding. Klien kami ini mau mendesak harus 300 juta lebih. Loh, jangan gitu dong. Dan ini bunga, saya nggak mau kalau bunga. Saya bilang, tapi kalau kompensasi karena Bapak minjam uang udah cukup lama, ayo kesepakatan. Sepakatlah. Cuma surat aslinya nggak pernah ditunjukin ke kami. Dan surat sertifikatnya. Sertifikat rumah. Kami bilang, ini sertifikat di mana Bapak? Aduh, nggak mau. Malah hendaknya kuncinya langsung dikasih oleh Bapak ini ke dia. Diduga dia mau jual sendiri dengan harga sesuka hati dia. Ya kami nggak setuju dong. Nanti kan kami jadi tidak penasihat hukum yang baik bagi klien kami. Tiba-tiba kami bawa dulu suratnya ke sini biar kita lihat dulu. Jangan-jangan suratnya apa hilang atau diletak di mana? Ini diduga ya. Nggak mau menghadirkan suratnya. Tiba-tiba ngadu kepada salah satu ormas dengan cerita yang bohong. Dan dia tidak membuat pengaduan dan dia tidak anggota di ormas itu. Ya, lalu datang ke sini rame-rame. Setelah saya jelaskan, akhirnya mereka loh, oh begitu ceritanya. Maka Bapak ini tadi malam berpulang dari kampung capek. Dan Bapak sudah dipanggil kerja oleh perusahaan. Tuhan baik kepada Bapak ini. Usaha roti Bapak kan gagal ya. Karena memang Covid dari itu ya. Iya. Itu persoalannya. Kok tiba-tiba Bapak ini harus kehilangan rumah? Mana sini? Saya kasih aja 20 juta. Ya kami tegur, dia nggak terima. Itu persoalannya. Ini yang mau kami laporkan kepada kepolisian tadi malam. Kok bisa ada semudah itu mencerna cerita daripada Ibu BRST, lalu datang marah-marah, memaki-maki, mengatakan kata-kata yang tidak baik lah dari kebun binatang. Maka kami melapor ke Polres supaya diungkap ini, karena anggota kita juga banyak yang tidak terima. Jadi udah biar selain ke polisi aja, biar diungkap siapa di belakang ini. Bukan berarti kita mau ribut-ributan itu, ya. Ada mungkin bisa pegang. Jadi langkah ini udah damai aja ya artinya sekarang. Siapa? Sekarang antara PKN dengan ormas PBB itu. Kami akan, ini saya lagi teleponan. Dari kemarin teleponan dengan ketua umumnya. Kami akan membuat surat mempertanyakan kepada ketua DPC organisasi tertentu yang ada di Bekasi ini. Kami tembuskan kepada ketua umumnya, ada apa? Kok sampai seperti itu datang kemarin anggota? Kalaupun kemarin kita buat laporan pengacara kita, karena untuk mengimbangi rasa tidak nyaman daripada yang hadir pada waktu itu. Bukan mau melaporkan organisasi itu, bukan, ngapain dilaporkan itu? Organisasi itu kita cintai. Mereka ini semua juga adalah ada di organisasi itu kok. Ibu ya? Bapak iya? Bapak iya? Iya iya, ini. Bapak enggak. Bapak ini juga di organisasi itu. Kami bukan mau melaporkan organisasi itu. Kami menyampaikan kepada kepolisian, ada apa? Siapa di balik ini semua? Itu. Oknumnya lah istilahnya Pak ya. Ada oknumnya lah. Itu persoalannya. Ya. Pak, sampaikan. Ini pengacaranya tadi malam.
Ada mau ditanyakan? Cukup Pak. Berarti untuk sekarang Bapak akan ke Polres lagi untuk melanjutkan yang semalam atau gimana Pak? Saya dari sebuah keorganisasian tetap saya menunggu apa yang tadi malam dikatakan oleh Pak Ketum. Satoki Jodabang dah. Saya katakan siap Pak Ketum. Ya. Beliau manggil abang ke saya karena saya lebih tua dan dari sisi kultur Batak juga kami marpariban. Siap Pak Ketum, tetap saya hormati beliau. Dan saya akan menunggu seperti apa. Yang jelas kami tidak sedang hendak melaporkan organisasi itu. Karena itu organisasi kami cintai, bangga kami ada organisasi itu di negeri ini. Ya, apalagi visinya Pak Ketua Umumnya bagus. Tapi siapa di balik kemarin yang datang itu yang kami laporkan. Jam itu kan indah. Saya kira itu aja. Subjelasnya Pak Unang ada mau disampaikan? Ya, jadi Bapak sabar aja, ya. Semuanya akan berjalan. Kunci Tuhan, alhamdulillah, Bapak sudah ada pekerjaan. Ini kunci kemarin udah diserahin kan? Udah, ini Bapak mau ambil atau mau diserahin lagi? Serahin dulu deh, Pak. Coba. Saya juga Sadar. Ayo, terima mana nih? Coba, mau menerima, mau menyerahkan coba. Kok patuh gitu loh, ya? Dan kami tidak ada menerima uang dari klien kami itu. Ya, betul nggak Pak? Iya. Dan Bapak ini mengatakan, aduh enak banget jadi saudara, iya kan? Oke, saya kira gitu aja ya. Dari Jakarta Nasional. Besar